Nah, Eyang ada studi kasus nih. Kan ada komputer, Eyang. Nah, ini monitornya ini tidak mau mengeluarkan gambar dan teks, Eyang. Tapi sudah dicek semuanya, Eyang, mulai dari monitor, kabel ke monitor, RAM-nya itu normal semua, Eyang. Tapi kalau dipasangkan kartu grafis itu mau menyala seperti biasa, Eyang. Tapi kalau kartu grafisnya dilepas itu tidak bisa lagi, Eyang. Bagaimana itu, Eyang? Iya. Itu katanya ada yang suruh ganti motherboard itu gimana ya? Katanya disuruh ganti motherboardnya itu ya. Oh gitu, ya. Coba, saya pertegas ya, Ada sebuah komputer begitu, ketika dinyalakan tidak ada tampilan di layar monitor. Eyang, tidak ada tampilan. Ya, tapi PC-nya itu nyala nggak? Di lampu LED-nya itu nyala nggak? Ada? Nyala, Eyang. Nyala. Semuanya sudah dicek ya, monitor, kabel-kabelnya, udah. Tapi dia nggak pakai kartu grafis, begitu loh? Maksudnya. Tidak pakai kartu grafis itu tidak mau menyala ya. Ya, terus dipasang kartu grafis, dia ada tampilan. Normal ya. Oh gitu. Terus tadi ada yang bilang suruh ganti motherboardnya. Oh gitu, ya. Begini ya. Mari kita lihat di motherboard ini ya. Ini contoh ya. Ini motherboard tipe lama ya. Kalau dia tidak dipasang kartu grafis, katanya kayak begini tanpa ini ya, harusnya dia nyala begitu ya. Awalnya gitu ya. Tiba-tiba terus dia mati. Jadi tidak mampu tampil dari monitor. Ketika dipasang kartu grafis ini, maka dia bisa nyala kembali. Oh ya, berarti begini. Motherboard semacam ini itu sudah memiliki grafik internal. Jadi boleh dikatakan kartu grafis yang sudah disatukan di motherboard itu, yaitu di chip not bridge-nya ini. Di chip not bridge. Ya. Jadi satu di not bridge ya. Ya, di situ. Nah, grafik yang diintegrasikan di not bridge ini namanya IGP, Integrated Graphic Processor, atau IGC, Integrated Graphic Controller. Itu ada di motherboard tipe lama ya, yang semacam ini. Biasanya digunakan itu dulu untuk Core 2 Duo, Core 2 Kuat, Core 2 Extreme, Pentium Dual Core, Pentium D, atau yang sebelumnya. Modelnya kayak gitu. Nah, kalau di sini ini grafik internal tadi itu bermasalah, ya biasanya orang langsung pakai kartu grafis semacam ini dipasang. Ya. Nah, dia bisa nyala. Jadi dia sebagai pengganti grafik internal yang rusak tadi. Ya, benar itu dipasangkan kartu grafis udah benar itu. Ya. Tapi kalau ada orang yang bilang harus ganti motherboard, ya benar juga karena ini kan adanya di motherboard. Kalau diganti motherboard Anda sudah nggak pakai kartu grafis lagi. Nanti itu bisa digunakan secara langsung. Tapi yang jelas di sini kemungkinan besarnya di motherboard ini rusaknya di mana? Di bagian mana? Yaitu di bagian not bridge-nya. Kalau Anda mampu misalnya mengganti chip not bridge-nya ini, ya silakan aja. Kalau mampu, tapi itu sulit ya. Jadi paling gampang ya sudah ganti motherboard. Itu memang benar ya. Jadi itu yang tipe lama. Sekarang saya tanya dulu nih, komputernya tadi itu komputer apa itu? Ini yang tahu ya. Komputernya itu tipe Core i5. Core i5? Ya. Oh, kalau Core i5 bukan begini caranya. Ini tadi yang lama ya. Core i5, ini nih contoh. Nah ini motherboard yang untuk Core i ya. Kalau yang kayak begini, itu chipsetnya tunggal, dia pakai PCH kayak begini ini. Ya. Kalau yang lama kan chipsetnya double tuh. Ada not bridge, ada short bridge. Ini not bridge, ini short bridge ya. Kalau yang baru Core i5 itu tipe baru, sudah single chipset kayak begini. Ya. Nah, kalau pada yang lama tadi itu grafik internalnya itu ada di not bridge. Disimpan di not bridge. Kalau pada yang baru yang semacam ini grafik internalnya itu justru ada di prosesornya, di CPU-nya. Grafik yang ada di dalam prosesor yang disatukan di sini namanya IGPU, Integrated Graphic Processing Unit, ada di prosesornya di sini. Nah, kalau di sini yang tadinya itu dipakai itu normal-normal saja, terus kemudian dia menjadi tidak normal, tidak mampu menampilkan layar di monitor, artinya ada masalah di grafiknya tadi. Ya, itu bisa dibuktikan begini.
ketika dipasang kartu grafis kayak tadi, dia nyala, ya. Tapi kalau nggak dipasang dia nggak nyala. Nah itu artinya kemungkinannya GPU yang ada di prosesor ini itu bermasalah. Makanya ketika dikasih yang GPU yang luar ini dia nyala. Nah kalau kayak begini bukan motherboard yang harus diganti, tapi apanya? Prosesornya ya. Iya, karena grafisnya tadi ada di prosesor. Jadi kemungkinan prosesornya inilah yang harus diganti. Jadi ada dua cara. Satu, nggak usah ganti prosesor, tapi harus nambahi kartu grafis. Cara kedua, nggak usah pakai kartu grafis, tapi ganti prosesor. Ya, jadi ada perbedaan di sini ya. Kalau pada sistem lama, benar ganti motherboard tadi benar. Tapi kalau yang sistem lebih baru kayak gini, yang harus diganti adalah prosesornya. Gimana? Jangan terlalu serius. Ini kalau ngelihat saya kayak kagum gitu ya. Wah, yang kok kayak apa gitu, kayak ganteng gitu. Ya, oke. Gimana? Sudah Sudah jelas jelas ya. ya. Jelas ya? Iya. Nggak ada pertanyaan lagi? Ada yang itu kemarin kan ada studi kasus juga. Kalau monitornya nggak nyala, tapi yang digosok itu RAM-nya itu apa bener yang? Nah, itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Ya. Tapi nanti kalau mau kita bicarakan lagi untuk sesi berikutnya ya. Oke, ya. Silakan tutup. Terima kasih Eyang atas penjelasannya. Itu guys penjelasan sedikit dari Eyang Blangkon. Sekian dari kami. Kita lanjut di video berikutnya. Dadah, bye-bye.